kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani. Di video ini saya akan berpresentasi atau menjelaskan tentang teks eksposisi. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Elisa Boruhardianja dari kelas 10 MIPA 4. Walaupun kita belajar seperti ini, jangan pernah patah semangat ya untuk selalu ingin tahu dan ingin tahu. Tetap semangat! Oke, langsung saja ya kita ke pengertian apa itu teks eksposisi. Nah, teks eksposisi adalah teks yang berisi paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, serta mudah dipahami. Jadi dalam teks eksposisi ini harus berupa pengetahuan dan informasi yang singkat, padat, akurat, serta mudah dipahami agar pembaca dapat mengerti apa yang disampaikan dalam teks. Teks eksposisi bersifat real, nyata, dan kimia atau dikenal juga sebagai teks non-fiksi. Mengapa dikatakan sebagai teks non-fiksi? Karena teks eksposisi tidak dibuat atau tidak diimajinasikan atau tidak dihayal atau tidak dikarang-karang. Dan juga, apa sih tujuan dari teks eksposisi? Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menginformasikan, memaparkan, atau menjelaskan sesuatu yang bersifat informasi, ilmiah, atau non-fiksi dengan tujuan agar pembaca mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya, jenis-jenis dari teks eksposisi. Ternyata teks eksposisi memiliki jenis-jenis. Yang pertama yaitu teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan merupakan jenis teks yang tujuannya untuk menceritakan suatu peristiwa secara mendetail dan komprehensif. Sedangkan yang kedua yaitu teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi merupakan teks eksposisi yang isinya menjelaskan tentang sesuatu dengan cara membatasi sesuatu objek bahasan. Tujuannya agar sesuatu menjadi berbeda dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi merupakan jenis teks yang berisi tentang penggambaran sesuatu dengan cara menerangkan bagian susunan secara mendetail. Tujuannya untuk menjelaskan dua hal yang saling berhubungan namun tidak bersifat membandingkan keduanya. Yang keempat, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses merupakan jenis teks yang memaparkan sebuah langkah-langkah dari proses tertentu. Tujuannya agar sesuatu proses menjadi jelas dan mudah dipahami untuk dilakukan atau dipraktekkan. Yang kelima, teks eksposisi klasifikasi. Teks eksposisi klasifikasi merupakan teks yang isinya tentang tulisan yang memaparkan sesuatu sesuai dengan kelompoknya. Tujuannya untuk menjelaskan tiap kelompok dengan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan merupakan jenis teks yang isinya tentang penjelasan sesuatu namun ditulis dengan cara membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang dinilai lebih mudah untuk dimengerti atau dipahami oleh pembaca. Tujuannya untuk memberitahukan suatu informasi atau pengetahuan secara terang dan jelas kepada pembaca agar pengetahuan pembaca bertambah. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Itu artinya teks eksposisi bersifat menjelaskan, yang dimana harus terkandung pengetahuan dan informasi sebagai wawasan para pembaca.
Yang kedua, gaya informasinya bersifat mengajak. Itu artinya bahasanya harus bersifat mengajak, supaya para pembaca mau mengikuti teks eksposisi. Dan pastinya bahasa sangat mudah dimengerti. Dan yang ketiga, penyampaiannya menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. Itu artinya penyampaiannya bersifat formal, resmi, ataupun mengikuti EYD atau to the point. Dan yang keempat, bersifat netral atau tidak memihak. Itu artinya tidak memasuki unsur-unsur di luar atau tidak masuk akal. Dan yang kelima, fakta dipakai sebagai alat konkretasi dan kontribusi atau dipakai sebagai argumentasi untuk memperkuat tesis. Itu artinya bahwa sebuah bukti, berita, informasi, ataupun pengetahuan yang mencoba untuk disampaikan benar adanya. Selanjutnya, pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi terdiri atas yang pertama paragraf umum khusus atau disebut dengan deduktif. Paragraf ini disusun dengan cara mendahulukan sebuah kesimpulan pada bagian awal. Yang kedua, paragraf khusus umum atau disebut dengan induktif. Paragraf ini disusun dengan cara menguraikan data empiris berupa fakta, bukti, atau alasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf, diakhiri kesimpulan berisi gagasan utama pada bagian akhir. Yang ketiga, paragraf proses. Paragraf ini tersusun atas rangkaian kalimat yang berurutan. Yang keempat, paragraf contoh. Paragraf ini disusun dengan menyajikan gagasan utama yang diuraikan menjadi gagasan penjelas berupa contoh ilustrasi atau gambaran. Yang kelima, paragraf definisi. Paragraf ini disusun dengan cara menyajikan gagasan utama yang disertai penguraian beberapa gagasan penjelas menjadi definisi atau pengertian. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama, judul. Judul berisi tema yang akan dibahas atau topik yang akan dibicarakan. Yang kedua, tesis. Tesis berisi pernyataan umum yang memperlihatkan sudut pandang dan informasi awal atau pembuka penulis terhadap persoalan atau isu tentang topik yang akan dibahas. Yang ketiga, argumentasi. Argumentasi berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Dan yang keempat, yaitu penegasan ulang atau rekomendasi. Bagian ini bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh teks eksposisi beserta penentuan strukturnya. Saya ambil yaitu teks perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia itu adalah judulnya. Sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut berhubungan dengan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia, yang mana kurikulum 2006 yang sudah lama digunakan dirubah dengan kurikulum 2013. Meskipun tidak semua sekolah menggunakan kurikulum tersebut. Yang saya baca tadi itu termasuk tesis. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dalam beberapa kesempatan memaparkan bahwa kurikulum 2013 diutamakan pada sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi A atau sekolah bertaraf internasional. Terjangkaunya distribusi buku juga menjadi syarat terhadap sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013. Kemendikbud juga menjelaskan bahwa kurikulum 2013 ini fokus pada pembangunan sikap,
pengetahuan, keterampilan, karakter yang dilandasi pendekatan ilmiah. Yang tadi adalah argumentasi. Dan yang terakhir, akan tetapi banyak juga dari masyarakat yang menolak penerapan kurikulum 2013 ini. Perubahan kurikulum ini dinilai sangat mendadak dan cenderung dipaksakan. Bahkan ada yang berpendapat kurikulum ini kurang fokus sebab menggabungkan dua mata pelajaran yang memiliki substansi pokok yang berbeda. Walaupun mata pelajaran yang akan diajarkan dibuat lebih sederhana, namun tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki siswa akan semakin menurun karena mata pelajaran tersebut tidak dibahas secara utuh dan dibuat secara terpisah-pisah. Yang tadi adalah yang terakhir, yaitu penegasan ulang atau rekomendasi. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks eksposisi. Unsur kebahasaan teks eksposisi yang pertama, pronomina. Pronomina adalah kata ganti. Pronomina dibagi menjadi dua, yaitu pronomina persona atau kata ganti orang. Yang terbagi menjadi dua yaitu tunggal, contohnya ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, nya, kusi. Dan jamak, yaitu contohnya kita, kami, kalian, mereka, hadiri, para. Yang kedua, pronomina non-persona atau kata ganti bukan orang, dibagi menjadi dua, petunjuk dan penanya. Petunjuk contohnya ini, itu, sini, situ, sana. Penanya contohnya apa, mana, siapa. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung untuk memperkuat argumen. Contohnya, konjungsi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu waktu, tujuan, persyaratan, pembatasan, gabungan, penjelasan, penyimpulan, pertentangan, perincian, penguatan, penegasan, sebab akibat, dan perbandingan. Yang ketiga, kata leksikal. Kata leksikal adalah kata yang berkaitan dengan leksikon atau kosakata. Jenis kata leksikal yang pertama ada nomina, yang kedua ada verba, yang ketiga ada adjektif, dan yang keempat ada adverbia. Nomina yaitu kata yang digunakan untuk merujuk sebuah benda, baik benda yang bersifat nyata maupun benda yang bersifat abstrak. Verba yaitu kata yang digunakan untuk merujuk suatu pergerakan yang dilakukan oleh pelaku seperti perbuatan, kegiatan, atau proses. Verba bukanlah sebuah sifat. Adjektif yaitu kata yang digunakan untuk merujuk pada sebuah sifat ataupun keadaan benda. Benda tersebut meliputi seseorang, binatang, atau benda pada umumnya. Adverbia yaitu kata yang bersifat melengkapi. Contoh adverbial adalah keterangan waktu, tempat, suasana, cara, alat, dan lain. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu tentukan topik yang akan dibahas. Maksudnya adalah kita harus menentukan apa sih topik yang akan kita bahas gitu. Yang kedua, mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. Jadi kita harus mengumpulkan dulu data-datanya sebelum kita menulis teksnya, eksposisi. Dan yang ketiga, menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan strukturnya, yaitu judul, tesis atau pernyataan umum, argumen, dan penegasan ulang atau rekomendasi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi kita harus tahu apa itu struktur-strukturnya, lalu kita bisa menulis teks eksposisinya. Dan yang keempat yaitu mengembangkan kerangka teks eksposisi yang telah disusun. Perhatikan pastinya aspek kebahasaan dalam mengembangkan kerangka teks yang tadi, yaitu kita harus memperhatikan juga kaidah-kaidahnya, pola pengembangannya, sehingga teks eksposisi yang kita tulis dapat disusun dengan baik dan dapat dimengerti oleh para pembaca.
Oke, sekian dari presentasi saya. Jadi kesimpulan dari teks eksposisi, kita harus mengetahui pengertiannya, sifat dan tujuannya, jenis teksnya, ciri-cirinya, pola pengembangannya, strukturnya, unsurnya, langkah-langkahnya, dan pastinya bagaimana contoh dari teks eksposisi. Semoga presentasi dan penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penjelasan dalam menjelaskan teks eksposisi. Sekian dari saya. Terima kasih.